Video ini adalah pembacaan sebuah buku yang ditulis oleh A.L. van den Herik. Dulunya dia seorang ateis, kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus, bertobat, menerima Tuhan Yesus, dan mendedikasikan sisa hidupnya melayani Tuhan dan juga menjadi dosen di Amerika sana. Judul bukunya dalam terjemahan Indonesia, Lompatan Terpendek atau Short-Lived Life. Dan ini adalah bagian pertama yang dia beri judul Bukti Ilmiah. Saya akan memulai pembacaannya dengan mengutip dua kutipan dari seorang ahli matematika, fisika, astronomi, dan juga teolog dan penulis berkebangsaan Inggris yang hidup pada abad 17-18, yaitu Isaac Newton. Demikian kutipannya. Sistem paling indah dari matahari, planet, dan komet ini hanya bisa timbul dari arahan dan kekuasaan makhluk yang cerdas dan penuh kuasa. Kutipan kedua dari Arno Penzias, pemenang Nobel Fisika dan salah satu penemu cahaya radiasi sesudah ledakan besar, Big Bang. Demikian kutipannya. Astronomi membawa kita ke peristiwa yang unik. Alam semesta yang diciptakan dari apa-apa dan diseimbangkan dengan cermat untuk memberikan persis kondisi yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Dengan tidak adanya peristiwa kebetulan yang sangat mustahil, pengamatan ilmu pengetahuan modern tampaknya menunjukkan rencana dasar yang mungkin menurut orang disebut adikodrati. Inilah bab pertama dari buku Lompatan Terpendek oleh A.L. van den Herik yang dia beri judul Pergi ke Bintang-Bintang. Sebelum kita membuat argumen rasional mengenai kebenaran agama Kristen, pertama-tama kita harus membahas pertanyaan dasar, apakah Allah itu ada? Kalau ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Allah tidak ada dan dia hanyalah khayalan dari imajinasi kita, dan apa yang disebut oleh beberapa ateis sebagai penemuan ideologis manusia yang paling berbahaya,
maka klaim bahwa Yesus adalah Allah juga kehilangan keabsahannya. Sementara beberapa orang mungkin mengklaim bahwa keberadaan Allah adalah adikodrati dan keberadaannya tidak dapat dibuktikan. Sebenarnya ada alasan yang sangat meyakinkan dan rasional untuk percaya bahwa Allah memang ada. Alasan-alasan ini begitu meyakinkan sehingga saya dengan yakin menyatakan kepercayaan bahwa tidak adanya Allah membutuhkan lompatan iman yang lebih besar daripada keyakinan bahwa keberadaan adikodrati menciptakan alam semesta dan segala isinya. Bukti dari sains sekuler baru-baru ini, mulai dari fisika dan biologi hingga paleontologi dan antropologi, dengan jelas menunjuk pada Sang Pencipta. Sebagaimana akan kita bahas di bagian pertama buku ini. Faktanya, walaupun pada tampak awalnya penemuan-penemuan tentang dunia alami dalam beberapa abad terakhir telah mengakibatkan konflik antara sains dan agama, kedua pemikiran itu, sains di satu sisi dan agama dan filsafat di sisi lain, sebenarnya cukup konsisten. Kontradiksi muncul setiap kali penemuan-penemuan ilmiah baru menggantikan penjelasan teistik tentang alam semesta. Dan orang-orang mulai memandang Allah sebagai Allah yang mengisi celah, ceruk, yaitu keberadaan Allah hanya diperlukan untuk menjelaskan celah dalam pemahaman kita tentang alam semesta, dan kalau kita tidak tahu bagaimana sesuatu terjadi, itu pasti oleh karena Allah. Seiring waktu, celah-celah dalam pengetahuan ilmiah terpenuhi dan orang-orang pun mulai berpikir bahwa tangan Tuhan tidak benar-benar diperlukan untuk menjelaskan bagaimana dunia bekerja, dan dengan teori evolusi Darwin yang tampaknya menjelaskan bagaimana organisme telah berkembang sendiri melalui mutasi selama miliaran tahun. Allah tampaknya tidak lagi diperlukan sama sekali. Bahkan banyak ilmuwan evolusi mengklaim bahwa teori evolusi telah membuat kepercayaan kepada Tuhan setara dengan kepercayaan pada peri gigi dan Sinterklas. Sehingga tidak ada orang dewasa yang betul-betul rasional akan percaya kepada Allah. Dengan demikian, konflik nyata antara sains dan agama dihasilkan dari pemikiran tentang Tuhan sebagai cara untuk mengisi celah
dalam pengetahuan kita tentang alam semesta. Tetapi konflik ini akan menghilang kalau kita memandangnya sebagai insinyur di balik kerumitan yang telah diungkapkan oleh pengetahuan ilmiah kita. Walaupun kita perlu tidak terburu-buru memakai penjelasan teistik ketuhanan yang ilahi tentang peristiwa di alam semesta kita, ketika penjelasan alam tidak jelas, bukti yang ada dari ilmu sekuler menunjuk dengan meyakinkan terhadap keberadaan insinyur ilahi, keberadaan di luar waktu dan ruang yang merancang alam semesta, mewujudkannya, menciptakan kehidupan, dan mengarahkan perkembangan semua makhluk hidup. Walaupun banyak bukti dalam banyak buku, untuk tujuan kita akan fokus pada 7 bukti ilmiah utama yang mengarahkan pada Sang Pencipta. Pertama, ledakan besar, Big Bang. Kedua, pengaturan sempurna alam semesta. Ketiga, aliran variabel waktu yang ditunjukkan oleh hukum relativitas Einstein. Keempat, kerumitan sistem kehidupan yang tidak dapat disederhanakan. Kelima, kerumitan DNA yang dikhususkan atau sifat DNA yang dikodekan. Keenam, karakteristik kestabilan dan kemunculan yang tiba-tiba dalam catatan fosil. Ketujuh, ledakan besar sosiokultural atau sosiokultural Big Bang. Bab ini akan mencakup 3 bukti ilmiah utama tentang adanya Tuhan yang diperoleh dari mempelajari astronomi dan fisika. Bab selanjutnya akan membahas bukti ilmiah utama yang keempat dan kelima yang berasal dari penemuan terbaru dalam biokimia dan biologi molekuler. Bab 3 akan fokus pada bukti ilmiah yang utama yang ke-6 dan ke-7 yang berasal dari fosil dan catatan antropologis serta dari filogenetik atau genetika hubungan leluhur. Akhirnya dalam bab 4 kita akan membahas bagaimana 7 bukti ilmiah utama ini konsisten dengan deskripsi Alkitab tentang Allah dan pandangan dunia yang alkitabiah. Big Bang. Pada tahun 1920-an, ahli astronomi Belgia, Georges Lemaitre, adalah orang pertama yang berteori bahwa alam semesta mengembang. Setelah itu, astronom Amerika Edwin Hubble membenarkan teori ini ketika dia memperhatikan bahwa semua galaksi yang teramati bergerak menjauh dari bumi
dan galaksi yang lebih jauh dari bumi bergerak lebih cepat daripada galaksi yang lebih dekat. Fakta yang sekarang dikenal sebagai hukum Hubble. Kesimpulan logisnya adalah bahwa alam semesta telah mengembang dengan kecepatan yang terus meningkat sejak saat awal, ketika masih berupa titik materi yang sangat padat. Setelah ledakan awal dari singularitas ini, alam semesta telah mengembang dan mendingin, memungkinkan pembentukan unsur-unsur seperti hidrogen, helium, dan litium pada awalnya. Gravitasi menyebabkan unsur-unsur ini menyatu dengan terbentuknya bintang, galaksi, planet, bulan, dan segala sesuatu yang membentuk jagat raya kita. Para ahli astrofisika secara meyakinkan menunjukkan bahwa ledakan awal ini terjadi 13,77 miliar tahun yang lalu. Dan memang benar bahwa penemuan ini sendiri sangat besar dampaknya terhadap pandangan dunia filosofis, terutama yang berpegang pada klaim bahwa alam semesta tidak terbatas. Sebelum persetujuan umum ilmiah baru-baru ini bahwa alam semesta memiliki permulaan, kebanyakan orang berasumsi bahwa alam semesta selalu ada dan alam semesta yang tanpa batas tidak membutuhkan pencipta. Tetapi para ilmuwan sekarang setuju bahwa alam semesta kita terbatas. Menunjukkan posisi saat ini oleh para astronom tentang sifat terbatas alam semesta kita. Sebuah artikel dari situs web National Aeronautics and Space Administration atau NASA menyatakan, karena alam semesta memiliki usia yang terbatas, kira-kira 13,77 miliar tahun, kita hanya dapat melihat jarak yang terbatas ke luar angkasa. 13,77 miliar tahun cahaya. Seperti yang ditunjukkan artikel NASA, Big Bang menunjukkan bahwa alam semesta terbatas. Fakta bahwa alam semesta itu terbatas merupakan fakta filosofis yang penting karena alasan sederhana bahwa alam semesta yang terbatas membutuhkan pencipta. Mengapa demikian? Prinsip-prinsip logika mengharuskan semua efek harus memiliki penyebab terkait. Kalau sesuatu terjadi, ada sesuatu yang lain yang menyebabkannya. Tidak ada pengecualian. Bahkan menyangkal hukum sebab dan akibat ini sama dengan menyangkal premis dari semua ilmu pengetahuan, yang pada dasarnya adalah studi tentang sebab dan akibat.
Jadi, kalau segala sesuatu yang terbatas memiliki sebab, apa yang menyebabkan alam semesta? Apa yang mengawali singularitas yang mengembang pada saat Big Bang? Pasti ada sesuatu yang ada di luar dimensi waktu dan ruang yang dapat menghasilkan dimensi waktu dan ruang yang kita sebut alam semesta. Tidak hanya harus ada sesuatu di luar dimensi waktu dan ruang, sesuatu ini tidak dapat terbatas. Sesuatu itu harus tak terbatas, kekal, dan tanpa permulaan. Dan dengan demikian tidak memerlukan suatu pencipta. Artinya, pasti ada sesuatu yang tak terbatas yang menyebabkan alam semesta yang terbatas ini. Ilmuwan materialistis yang menyangkal keberadaan sesuatu di luar dunia fisik sadar akan implikasi alam semesta yang terbatas. Untuk mempertahankan pandangan dunia materialistis mereka telah mengajukan banyak teori untuk menjelaskan bagaimana seorang pencipta tidak perlu terlibat dalam penciptaan alam semesta yang kita kenal. Setelah itu menjadi semakin jelas bahwa alam semesta memiliki permulaan. Salah satu teori awal yang muncul adalah teori pantulan besar, Big Bounce, atau teori osilasi alam semesta, yang menyatakan bahwa alam semesta telah ada selamanya dan dengan demikian tidak diperlukan pencipta, tapi telah memantul, yaitu membesar dan mengecil ukurannya dalam waktu yang tak terbatas. Kita saat ini hanya melihatnya dalam fase pengembangan dari pantulan terbarunya. Namun, teori ini melanggar hukum kedua termodinamika. Alam semesta yang memantul tak terbatas akan berhenti memantul, sama seperti bola akhirnya berhenti memantul. Lalu, teori Big Bounce diganti oleh yang lain ketika ahli astrofisika menemukan semakin banyak tentang alam semesta dan perluasannya sejak Big Bang. Teori multiverse atau multiple universe adalah cara populer lain yang telah dicoba oleh para ilmuwan materialistis untuk mengatasi implikasi religius dari sebuah alam semesta yang memiliki awal. Teori ini menyatakan bahwa banyak sekali alam semesta paralel dalam multiverse yang abadi. Karena itu, walaupun alam semesta yang kita diami ini mungkin tidak abadi, tetapi itu bagian dari multiverse yang abadi. Karena bersifat abadi, teori multiverse ini
tidak membutuhkan pencipta. Gagasan multiverse bukanlah hal yang baru, tentu saja. Kamu dapat mengenalinya dari beberapa buku fiksi ilmiah yang telah kamu baca. Bahkan dalam buku anak-anak Kristen klasik seperti The Lion, The Witch and the Wardrobe, dan yang lebih baru yaitu seri Harry Potter. Dalam berbagai putaran gagasan, banyak istilah telah digunakan. Dimensi alternatif, alam semesta alternatif, realitas alternatif, atau garis waktu alternatif. Alam semesta kuantum atau realitas kuantum, dimensi paralel, dunia paralel, atau realitas paralel, dimensi yang saling menembus atau lempengan-lempengan dimensi. Bahkan ada begitu banyak orang membayangkan surga dan neraka dalam Alkitab bukan tempat nyata di alam semesta kita yang sekarang, tetapi entah bagaimana dekat dengan kita, mungkin dalam dimensi yang berbeda. Jadi gagasan tentang banyak alam semesta terasa cukup masuk akal. Tetapi apakah multiverse ini benar-benar menyangkal Allah? Stephen Hawking, penulis awal teori ini, mengatakan memang begitu. Selama alam semesta memiliki permulaan, kita dapat menganggap alam semesta memiliki pencipta. Tetapi kalau alam semesta benar-benar serba lengkap, tidak memiliki batas atau tepi, alam semesta tidak akan memiliki awal atau akhir. Itu ada begitu saja. Lalu di mana tempat bagi seorang pencipta? Lalu seorang ahli astrofisika dari UC Berkeley, Mike Wall, menyatakan, Big Bang bisa terjadi hanya sebagai akibat dari adanya hukum fisika. Dengan hukum fisika, kamu bisa mendapatkan alam semesta. Pertanyaannya adalah, mengapa ada hukum fisika? Kamu dapat berkata, ya, itu membutuhkan pencipta ilahi yang menciptakan hukum fisika ini, dan percikan yang mengarahkan dari hukum fisika ke alam semesta ini. Mungkin lebih dari satu percikan ilahi itu. Jadi mari kita tinggalkan saja pada hukum fisika. Jadi kita dibiarkan dengan pertanyaan tentang apa yang menciptakan hukum fisika. Wall meringkas masalahnya dengan cara ini. Tetapi jawaban itu terus menendang kaleng di sepanjang jalan, karena kamu masih perlu menjelaskan dari mana pencipta ilahi itu berasal. Proses itu mengarah pada rantai tanpa akhir yang selalu membuatmu tidak mendapatkan jawaban akhir. Tetapi cara berpikir Wall salah. Pencipta tak terbatas tidak memiliki permulaan, dan karena itu tidak memiliki pencipta. Tidak perlu menjelaskan asal-usul pencipta ilahi. Setelah mempelajari teori multiverse,
fisikawan Paul Davies membuat komentar ini. Kepercayaan seperti itu harus bertumpu pada iman, bukan pengamatan. Bahkan kalaupun multiverse itu benar, itu masih tidak menyangkal Allah. Multiverse atau tidak, apapun yang kita pilih untuk percaya harus mengandalkan iman dan bukti pendukung lainnya seperti yang kamu temukan di sisa buku ini. Anthony Flew, filsuf agama Inggris, yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ateis, menjelaskannya dengan cara ini dalam bukunya, Allah Ada, Bagaimana Ateis Paling Terkenal di Dunia Mengubah Pikirannya. Menurut saya, alternatif multiverse sangat tidak membantu. Postulat banyak alam semesta, menurut saya, adalah alternatif yang benar-benar putus asa. Kalau keberadaan satu alam semesta membutuhkan penjelasan, banyak alam semesta membutuhkan penjelasan yang jauh lebih besar. Masalah bertambah dengan faktor sebanyak berapapun jumlah total alam semesta. Sepertinya sedikit seperti kasus anak sekolah yang gurunya tidak percaya bahwa anjingnya memakan pekerjaan rumahnya. Jadi dia mengganti versi pertama dengan cerita bahwa sekawanan anjing terlalu banyak untuk dihitung, memakan pekerjaan rumahnya. Jadi, apa artinya bahwa keyakinan membutuhkan iman? Apakah iman terbatas pada orang beragama? Seperti yang kami sebutkan di pendahuluan. Setiap orang memiliki iman, terutama ketika menyangkut pertanyaan besar tentang arti hidup dan apa yang terjadi setelah kita mati. Seseorang memiliki keyakinan bahwa klaim kebenaran tertentu, sebut saja X, Y, Z, adalah benar bahwa ketika tidak ada cukup bukti bahwa X, Y, Z benar. X, Y, Z bisa sesederhana, ketika saya masuk ke lift ini, saya yakin kabelnya tidak akan putus saat saya dalam perjalanan ke lantai 30. Kemungkinan menentukan bahwa ini tidak akan terjadi, tetapi kamu masih belum memiliki bukti 100% bahwa kabel lift tidak akan putus pada perjalanan berikutnya ke lantai 30. Namun XYZ bisa sama misteriusnya dengan apa yang akan terjadi setelah kamu mati. Kita tidak dapat membuktikan dengan akurasi 100% apa yang akan terjadi setelah kamu mati. Tetapi kita dapat melihat bukti untuk sampai pada deskripsi yang paling masuk akal tentang apa yang akan terjadi pada saat kematianmu yang tidak menguntungkan. Kembali lagi ke diskusi kita tentang asal-usul alam semesta. Seperti yang telah kita lihat, dibutuhkan kepercayaan yang sama, kalau tidak lebih besar, untuk percaya kepada multiverse yang tak terbatas, seperti halnya untuk percaya pada satu alam semesta terbatas yang diciptakan oleh insinyur tertinggi, atau serangkaian alam semesta paralel yang diciptakan oleh hukum fisika yang diciptakan oleh
insinyur tertinggi. Jadi, mengapa para ilmuwan menuduh pendukung desain cerdas bias oleh iman mereka? Bukankah begitu juga orang ateis memiliki iman pada hukum fisika tak terbatas? Mungkinkah iman ini kemudian mengaburkan analisis mereka sendiri terhadap bukti? Filsuf agama Norman Geisler dan Frank Turek merangkumnya seperti ini. Ketika para ilmuwan itu membiarkan pilihan pribadi mereka atau asumsi filosofis yang tidak terbukti mendiktekan interpretasi mereka atas bukti, mereka melakukan persis apa yang mereka tuduhkan pada orang-orang yang beragama. Mereka membiarkan ideologi mereka menentukan kesimpulan mereka. Ketika itu terjadi, kesimpulan mereka harus dipertanyakan, karena itu mungkin tidak lebih dari anggapan filosofis yang ditampilkan sebagai fakta ilmiah. Izinkan saya mengklarifikasi bahwa sepenuhnya dapat diterima. Pada kenyataannya, diinginkan bahwa para ilmuwan berusaha menjelaskan penciptaan alam semesta dengan cara yang tidak memerlukan Allah. Bahkan, kalau kita selalu mengangkat tangan dan berkata, Allah yang melakukannya untuk segala sesuatu yang tidak kita pahami di alam, kita akan kembali ke Allah yang mengisi celah dan masih akan percaya bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Meskipun demikian, bukti saat ini yang mendukung satu peristiwa penciptaan sekitar 14 miliar tahun yang lalu sekarang jauh melebihi bukti yang mendukung alam semesta tanpa batas. Kita akhiri di sini bagian dari Big Bang. Berikutnya kita akan melihat pengaturan sempurna alam semesta. Semoga dapat menolong kita untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi tentang agama dan ilmu pengetahuan.